Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga segala sesuatu di dalam hidup saudara berjalan lancar dan Tuhan memberkati kita semua dengan tubuh yang sehat dan semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini dan untuk semua berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu mencari wajah dan perkenanan-Mu. Kami mau selalu belajar dari firman-Mu agar kami bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang lembut, yang mudah untuk bertobat dan mudah untuk dibentuk. Berikanlah kami telinga yang selalu peka untuk bisa mendengarkan suara-Mu saat Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memulai saat teduh kami. Amin. Sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah, hari ini kita sampai pada pelajaran terakhir, yaitu pelajaran keempat dari seri Menjala Mujizat. Mari kita mulai dengan membaca ayat Alkitab untuk renungan hari ini. Lukas 5 ayat 5-6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Di sepanjang malam, Simon Petrus dan teman-temannya berusaha keras untuk menangkap ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun. Tetapi saat Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya, mereka berhasil menangkap ikan dalam jumlah yang luar biasa banyaknya sampai jala mereka mulai koyak. Mengalami mujizat dimulai dengan ketaatan untuk mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendaknya, meskipun terkadang apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak masuk akal kita. Sayangnya, banyak orang ingin mengerti terlebih dulu rencana Tuhan, barulah mau melakukannya, sehingga hal itu membuat mereka tidak bisa mengalami mujizat yang luar biasa di dalam hidup mereka. Mengalami mujizat harus dimulai dengan iman, karena apa yang kita pikirkan dan rencanakan berbeda jauh dari apa yang Tuhan pikirkan dan rencanakan. Dan melakukan perintah Tuhan bisa membuat kita merasa tidak nyaman, sama halnya seperti yang dialami oleh Simon Petrus. Terkadang bahkan kita seperti melakukan sesuatu yang dianggap aneh oleh orang lain. Mari kita membaca ayat selanjutnya, Lukas 5 ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Mujizat yang mereka alami telah membuat mereka tidak bisa berkata-kata, sehingga mereka hanya bisa memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu mengangkut hasil tangkapan ikan. Tuhan adalah Sang Pembuat mujizat. Apabila kita mentaati Tuhan, maka Ia akan mengadakan mujizat di luar akal kita, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam kisah Simon Petrus dan teman-temannya, kita mungkin berpikir
bahwa jumlah tangkapan ikan yang luar biasa banyaknya adalah mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi, jauh dari apa yang kita pikirkan, mujizat yang sebenarnya adalah apa yang dilakukan Tuhan di dalam hati, pikiran, dan hidup kita, yaitu Dia mengubahkan kita. Simon Petrus dan teman-temannya mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah, tapi inilah yang mereka lakukan. Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Mujizat yang paling besar yang terjadi di dalam hidup kita adalah perubahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kita. Hal itu jauh lebih penting dibandingkan mujizat materi yang kita terima, karena materi bisa habis atau hilang, tetapi pekerjaan Tuhan di dalam kita bersifat kekal atau abadi. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah, hari ini kita sudah belajar kisah Tuhan Yesus, Simon Petrus, dan teman-temannya dalam mujizat menjala ikan, dan melalui renungan hari ini, kiranya kita semua belajar untuk mengerti bahwa Tuhan memang bermurah hati dalam mengadakan mujizat bagi kita. Akan tetapi, jauh di atas semua itu, perubahan kita adalah mujizat Tuhan yang paling besar. Dia mengubahkan kita dari para penjala ikan menjadi para penjala manusia. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat mana surgawi yang Engkau berikan. Berikanlah pengertian di dalam hati dan pikiran kami, serta ubahkanlah hidup kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus. Jadikanlah kami sebagai para pemenang yang bisa mengatasi segala tantangan dan rintangan di dalam hidup kami oleh kuat kuasa-Mu yang memampukan kami. Ya Bapa, kami menyerahkan pekerjaan kami sehari-hari ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menempatkan kami di tempat kami ada saat ini karena Engkau memiliki rencana bagi kami. Kami percaya Engkau akan memakai kami menjadi terang dan garam bagi lingkungan di sekitar kami. Urapilah kami dengan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan kami, dan berikanlah kami hikmat untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.